seperti sekarang diganggu terus sama provokasi murahan, apa jadinya ya bang? Itulah yang Anda pikirkan, Jan. Umat ini diuji terus-menerus. Penghinaan, penistaan, penindasan, terus-menerus. Kita wajib membela agama yang diridhoi Allah ini. Tapi nanti kita dibilang teroris bang. Siapakah yang patut disebut sebagai teroris? Apakah orang yang membela diri karena diserang? Atau orang yang menyerang karena ingin menghancurkan? Jar, agama Islam itu tidak suka kekerasan. Agama Islam menghargai perbedaan. Antum ingat bagaimana Rasulullah SAW hijrah ke Yathrib, Madinah. Waktu itu tidak ada satu orang pun yang disakiti. Bahkan penduduk Yahudi Nasrani sekalipun. Ingat gak juga antum bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi membebaskan Yerusalem? Waktu itu satu tetes darah pun tidak pernah membasahi bumi Palestina. Jadi kita harus gimana bang? Kalau Islam ingin tetap tegak di muka bumi ini, nggak ada kata lain. Rapatkan barisan berjamaah. Sebatang lidi kalau sendirian nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau satu ikatan, kotoran mana nggak bisa disapu. Allahu Akbar. Ahlan ya akhi. Dakwah berkembang di tangan orang-orang yang memiliki militansi, semangat juang yang tak pernah pudar. Ajaran yang mereka bawa bertahan melebihi usia mereka. Boleh jadi usia para mujahid pembawa misi dakwah tidaklah panjang, tapi cita-cita, semangat dan ajaran yang mereka bawa tetap hidup sepeninggal mereka. Apa artinya usia panjang namun tanpa isi? Sehingga kita kelak hanya akan diingat oleh 3 baris kata yang dipahatkan di nisan kita. Si fulan lahir tanggal sekian-sekian, wafat tanggal sekian-sekian. Man, lo pernah baca buku ini belum? Bahasa Arab, Fut. Mana aku ngerti. Belajar biar ngerti. Insya Allah nih buku bagus banget nih. Kalau ente baca, ane yakin ente bisa ngerti tentang tarbiyah Islamiyah itu kayak apa. Emang udah baca. Kita kan sama gak bisa bahasa Arab. Lagian nih dari Arab siapa? Ini ane ikut pengajian di Kuningan. Ustadznya ngasih tahu soal buku ini. Ikut pengajian? Gak takut ditangkap loh. Pelan-pelan aja, jangan kencang-kencang. Itu pengajian bagus banget. Beda sama yang lain. Pengajian kayak gitu aja. Paling nyanyi-nyanyi, sholawat ah. Ya ini beda banget. Makanya ente ikut sekali-kali yang mana? Siapa ustadznya? Namanya Rahmat Abdullah. Cip. Tolong yang antum pegang itu jangan sampai kelihatan sama orang lain. Baik Ustaz. Anak kiri. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, si Rahmat mulai bikin perkara baru lagi nih. Iya, aneh model pengajiannya. Biasanya kalau ada pengajian kan ngundang orang-orang. Ada RT, RW, ampe lurah. Tapi ini kagak. Nah, lu pada tahu sekarang. Itu dia yang disebut pengajian sesat. Tuh, benar. Permisi, Bu. Bu, permisi. Saya Suryo. Mau ketemu dengan Rahmat Abdullah, Bu. Bapak ngomong sama saya? Masa sih ngomong sama kasur, Bu? Saya kirain tadi ngomong sama Medi dari mana kali? Medi? Saya ini manusia, Bu. Lah kagak pakai assalamualaikum. Cuma Medinya kagak pakai assalamualaikum. Ah, masa iya? Apa benar begitu? Bener Pak Kiai. Si Rahmat udah gila. Nggak bener deh acaranya. Jangan-jangan ntar dia ngaku-ngaku jadi nabi lagi. Saya itu ngajarin anak-anak di sini buat selalu ngejaga sopan santun.
Di mana aja, ame siapa aja. Contohnya kalau nenamu, ketok pintu dulu, ucapin salam dulu. Kalau kagak ada sautan, berarti nggak ada orangnya. Jangan asal masuk, ya. Silakan minum. Ini ngomong-ngomong kalau boleh tahu, Bapak kemarin ada urusan apa ya? Itu surat panggilan dari markas, Bu. Rahmat Ibu suruh datang besok pagi. Soal apa ya? Drama? Ya, itu rahasia. Loh, Bu, itu surat untuk Rahmat, Bu. Pak, kalau soal pementasan drama, saya berhak tahu, ya? Sebab saya salah satu penggemarnya. Apa-apaan nih? Hah? Panggilan apaan nih? Pak, kalau pementasan si Rahmat itu soal tari perut, saya setuju nih misi surat ini. Iya, setuju saya. Asal tahu ya Pak ya, si Rahmat dari kecil kagak pernah punya musuh. Jangan katanya mau orang, sama binatang aja dia berteman. Tapi itu perintah atasan, Bu. Iya, Bapak kira si Rahmat gak punya atasan ya? Hah? Tuh. Saya dengar anak-anak ngajinya semakin aneh. Saya khawatir mereka udah melenceng dari ajaran Islam. Nah, makanya kita mesti hati-hati sama pengajian si Rahmat. Suryo. Siap, Komandan. Kamu harus langsung ketemu dia. Suruh dia kemari. Ingat, kamu tidak boleh gagal. Mengerti? Siap, mengerti, Komandan. Kita harus bergerak. Kitalah yang membangkitkan kesadaran umat untuk kembali ke asolah dakwah ini. Siapa yang akan merubahnya? Bukanlah orang-orang yang berdiri di pinggir dakwah. Orang yang hidup dalam dakwah ini, yang mempergunakan dakwah ini, yang mengharapkan semua uang dari dakwah ini. Tidak. Rasulullah SAW mengatakan, Asyabab, hamatus sabab. Semangat pemuda. Mulai dari mana? Mulai dari dalam diri kita sendiri. Kembalilah ke dalam asolah dakwah. Bangkitkan semangat antum. Contohlah Rasulullah SAW. Jadilah an-naziru taghir. Jadilah agen perubah. Jadilah agen of change di dalam masyarakat ini. Kembalikan